Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Shani Putri dengan nomor mahasiswa 23 garing 514 garing 595 garing SV garing 22387. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menunjukkan hasil dari praktikum pemrograman geospasial website acara yang ke-10 yaitu GeoServer yang mana em, pada praktikum kali ini sendiri bertujuan untuk oke, nah GeoServer sendiri, apa sih GeoServer itu? GeoServer sendiri merupakan sebuah server atau server untuk server di mana untuk apa ya, mengakses data-data vektor seperti titik, garis, poligon, yang mana nanti selanjutnya akan digunakan sebagai aplikasi pada sebuah laman website. Nah, fungsi dari GeoServer sendiri sebagai apa ya, media em, dari sebuah data spesial yang untuk divisualisasikan pada aplikasi web dengan sebuah database kayak gitu. Nah, untuk GeoServer sendiri menjadikan WMS atau Web Service yang merupakan apa ya, kayak parameter yang menampilkan peta dari sebuah server GeoServer sendiri. Nah, WMS sendiri akan meminta sebuah gambar vektor data yang mana nanti akan ditampilkan pada sebuah laman gitu. Kemudian juga ada SLD atau Style Layer Descriptor yang mana merupakan sebuah pengatur simbologi ataupun tampilan data vektor pada GeoServer kayak gitu. Nah, SLD sendiri merupakan definisi dari tampilan visualisasi pada sebuah vektor yang mana biasanya SLD sendiri ini berisi simbologi dari sebuah data vektor ataupun label juga bisa, ukurannya juga bisa. Nah, dengan ukuran-ukuran tersebut atau visualnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna seperti itu. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan, sorry. Oke, pada kesempatan kali ini saya menggunakan perangkat lunak GeoServer sebagai em, apa ya, server yang akan digunakan seperti itu. Nah, untuk GeoServer sendiri sebuah server atau aplikasi server yang nantinya akan sebagai em, yang nantinya akan menampilkan dari data-data vektor yang telah kita masukkan pada sebuah database kayak gitu. Nah, untuk GeoServer sendiri di sini kita nantinya akan apa ya, menggunakan dua data vektor yaitu poligon dan juga titik, yang saya menggunakan data Kebumen sebagai data yang harus divisualisasikan. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini untuk titiknya, titik-titik yang akan ditampilkan. Kemudian ada seperti ini untuk poligonnya. Nah, nanti ini untuk yang sudah di SDL atau styling penyimpanan dari simbologi. Nah, untuk selanjutnya ada yang seperti ini nih yang belum melalui SDL. Ini diupload melalui shapefile saja seperti itu. Nah, untuk GeoServer sendiri kita harus nyalakan ekstensi exam sebagai MySQL dan juga MySQL dan Apache-nya kita aktifkan. Kemudian kita bisa aja langsung masuk ke GeoServer. GeoServer sendiri ini merupakan laman yang mudah diakses ya dan juga untuk ya, makanya bisa gratis. Tapi kita harus perlu login account dulu kayak gitu. Nah, selanjutnya pertama kita harus membuat workspace atau kayak mungkin bisa disebut seperti apa ya, rumah dari
data-data yang akan kita buat. Nah, aku pakai namanya adalah workspace PGW Women dengan default workspace-nya yaitu untuk asosiasinya default workspace kayak gitu. Oke, setelah save, selanjutnya kita masuk ke store kayak gitu. Nah, ke store ini nanti kita akan bisa buat new store. Kita pastinya buat new store, terus kemudian kita pakai shapefile karena di sini kita akan melakukan apa ya, menambahkan data shapefile yang akan untuk ditampilkan. Nah, di sini kita menampilkan namanya, data source name-nya apa, kemudian di sini kita bisa nambahin shapefile location-nya apa. Nah, ini kita pakai yang formatnya adalah .shp. Kemudian setelah itu kita bisa save, apply, kemudian kita setelah itu bisa eh, langsung aja untuk publishing. Nah, untuk publishingnya sendiri kita pakai data Polygon. Nah, setelah di save, nah kita bisa balik ke layer preview. Di layer preview ini kita bisa cari nih, tinggal workspace-nya bisa kita cari dengan penuliskan. Oke, misal ini. Dan dengan nama datanya Sheffield tadi apa? Misalkan Kecamatan Kebumen kayak gitu. Nanti kita klik dengan Open Layers. Dia akan menampilkan, sorry ini untuk SDL-nya. Dia akan menampilkan ini. Ini hasil dari upload shapefile tanpa menggunakan simbologi yang sudah disimpan ya. Jadi shapefile yang udah polos dengan warnanya dengan satu warna setiap area apa ya, area vektornya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan coba upload dengan file SDL. Nah, SDL sendiri seperti yang aku bilang ini sebuah apa ya? Sebuah em, penyimpanan yang mana penyimpanan ini menyimpan hasil simbologi dan juga visualisasi yang sudah kita lakukan di QGIS. Jadi sebelum kita melakukan mengupload datanya, kita bisa masuk ke QGIS untuk memilih data apa yang akan ditampilkan, kemudian melakukan pengaturan simbologi. Nah, setelah melakukan pengaturan simbologi, kita melakukan export dengan formatnya SDL, yang harapannya dengan format SDL ini nanti data kita mempunyai visualisasi yang telah kita atur, sesuai yang kita atur seperti itu. Caranya sama, em, di sini kita bisa pakai layers, kemudian add new layers. Kita pilih dulu di workspace apa, misalnya di workspace ini. Oke, sorry. Jadi untuk selanjutnya kita masuknya ke style, add new style. Karena di sini kita nambahinnya simbologi add new style ini. Nantinya tambahnya akan seperti ini. Nanti kita bisa namain namanya apa? Aku akan namanya kebumen underscore SDL. Nah, workspace-nya kita pilih karena dan kita harus pakai yang PGF Kebumen agar nanti nggak kecampur dan mudah untuk dikenalin PGF Kebumen. Nah, nanti ini kita bisa choose nih file dengan format SDL yang telah kita ekspor tadi. Contohnya kayak gini. Oke, mungkin ini agak error saat biasanya kita, oh enggak, sorry. Kita absen dulu. Kemudian kita pilih nih di mana nih, misalnya di format SLD, sorry. Kemudian kita upload dari file SLD-nya. Nah, kita SLD, kita keluar adalah em, apa ini? Kok scriptnya, kemudian kita validate, kita save dan juga apply. Setelah itu kita masuk ke pengatur. Setelah kita apply biasanya bakalan ada pengaturan dari publishingnya. Nah, di publishing sendiri nanti fungsinya untuk kita bisa cek di sini. Nah, nanti ini bakal nambah seperti ini setelah kita validate, save, dan apply. Kita bisa masuk ke publishing. Sorry. Nah, di publishing sendiri nanti kita bisa cek nih apa aja yang bisa aku publish. Nah, nanti kita bisa pilih juga apa aja yang mau ditampilkan data apa. Nah, setelah udah kita apply, dia bakalan memunculkan seperti ini. Sorry. Dia akan menampilkan hasil dari visualisasi atau simbologi yang sudah kita dengan dari QGIS yang sudah kita ekspor menggunakan format SLB seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakalan coba buat menampilkan data titik dan juga label sebetulnya cuman di sini aku baru menampilkan
titik aja dengan add new layer. Nah, add new layernya ini kita bisa pilih kayak gini. Kemudian kita bisa masuk ke add new store. Nah, add new store sendiri nanti karena tadi kita sudah pakai shapefile. Nah, di sini kita pakai MySQL database. Kita masuk ke MySQL database. Nah, kemudian kita bisa tulis nih basic dari informationnya, data source name-nya, dan lain-lain, database, root-nya, usernya, password-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita validate dari connection-nya juga. Udah kita apply. Nah, setelah kita apply sendiri, dia akan masuk ke, sorry, aku akan cari dulu ke pengaturan. Oke, nah jadi di pengaturan ini, sorry, nanti di pengaturannya sama juga seperti yang ada di apa tadi di PGAP yang SLD. Nah, cuman di sini nanti kita pilihnya poin karena kita ingin menampilkan poin dong ya. Jadi kita akan pilihnya poin. Nah, dia akan bisa setelah kita poin kita oke dan kemudian masuk ke publishing kayak gitu. Ini aku akan coba cari dulu pengaturannya. Nanti kalau misalnya mungkin karena nggak ada, jadi mungkin sama, kurang lebih sama dengan pengaturan yang ada di em, nah kayak gini nih, ini publishingnya. Masuk ke publishing. Oke, sorry. Ada something. Dan nanti tuh dia bakal, kita bisa pilih nih fiturnya apa yang ingin kita tampilkan, kayak gitu. Nah, ini kurang tahu. Nah, oke, bisa. Ini contohnya ada. Ini pada saat praktikum aku menampilkan itu ke desa wajar negara. Nah, nanti pengaturan ininya kita bisa sesuaikan nih. Ini untuk kayak yang tadi, yang simbologi tadi itu kayak gini. Ini kan warnanya kayak gini karena kita nggak pakai SLD. Nah, nanti kita bisa pilih di sini itu misalkan poin di sini set. Nah, dia bakal simbologinya seperti ini, titik doang. Nanti kita bisa pilih additional stylesnya, bisa pilih apapun. Cuman yang pasti karena kita udah default stylenya pakai poin, jadi dia nanti akan waktu ditampilkan kita save dan apply, dia akan muncul data poinnya seperti ini. Nah, saya bisa di zoom in zoom out juga. Jadi ini polanya sama dengan data ini, sama dengan bentuknya. Sorry, bentar. Karena kita pakai data acuan shapefile itu sama, jadi lebih akan sama nih, bentuknya sama setiap, dan kita pakai data itu kabupaten, kecamatan, sorry, kita pakai data kecamatan, ya kecamatan di Sleman gitu. Jadi kita yang bakal tertampil adalah perbedaan data antar kecamatan dan juga titiknya ini titik setiap kecamatan. Mungkin itu aja yang mungkin aku dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.